Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 421. Biarkan aku mengajari Kakak Yun, baiklah. Hanya satu sentuhan di bahu. Dan bahkan dengan jubah Phoenix di antaranya. Dan itu bahkan adalah anak kandungnya. Untuk benar-benar mematahkan pergelangan tangan tanpa ampun, dan mengurungnya selama setengah tahun. Penghargaan Kaisar Phoenix terhadap putrinya telah mencapai tingkat yang mengejutkan langit dan bumi. Sebagai perbandingan, hal-hal yang dia lakukan beberapa hari ini sudah cukup untuk mengeksekusi 1000 kali, 800 kali lipat. Dan tumbuh dalam perlindungan ekstrim seperti ini, tidak hanya hati Feng Shui, bahkan tubuhnya juga murni hingga ekstrim. Dan semakin murni objeknya, semakin mudah untuk membangkitkan keinginan untuk mencemari dan memiliki lubuk hati manusia, terutama orang seperti Yun Che, yang tidak pernah membatasi dirinya sendiri. Yun Che tidak menarik kelingkingnya, dan malah berkata sambil tersenyum sambil menatap matanya seperti bintang, "Suer, ayahmu sangat menyayangimu. Dia tidak ingin orang lain menyentuhmu, karena dia khawatir kamu akan disakiti oleh orang lain." "Man, aku tahu, ayah kerajaan adalah orang yang paling peduli padaku di dunia ini." Feng Shui berkata sambil tersenyum tipis. "Namun, jika itu adalah seseorang yang kamu sukai dan dekat dengannya, tentu saja tidak akan ada masalah dengan kontak fisik, dan bahkan dapat membuat satu sama lain semakin intim dan menyayangi satu sama lain. Apakah Suir mengira aku adalah seseorang yang akan menyakiti Suir, atau seseorang yang menyukai Suir?" kata Yun Che dengan wajah murni dan serius. Feng Shui tanpa ragu menjawab, "Kakak Yun sangat baik, tentu saja aku menyukai Kakak Yun. Kebersamaan dengan Kakak Yun membuatku sangat bahagia, Kakak Yun bahkan telah mewujudkan impianku selama bertahun-tahun." Mehm. Yun Che tersenyum, dan mengulurkan kelingkingnya di hadapan Feng Shui. "Kalau begitu mari kita bersumpah kelingkingnya." "Ah, tapi, Feng Shui masih ragu-ragu dan malu-malu. "Tenang saja, hanya ada kita berdua di sini, ayahmu tidak akan melihat, tidak akan tahu, yang berarti dia tidak akan marah. Selain itu, Suer sudah berusia 16 tahun ini. 16 tahun, adalah usia di mana Suer telah tumbuh dewasa. Ayah kerajaanmu tidak bisa melindungimu seumur hidup, jadi kamu harus mulai belajar menjadi dewasa dan mandiri. Pertama-tama, kamu perlu mengambil keputusan dengan mengikuti kata-kata terdalam hati kamu, menggunakan perasaan dan pengujian kamu sendiri, dan tidak selamanya menuruti kata orang lain." Dengan perlindungan yang diterima Feng Shui, tentu saja tidak akan ada orang yang mengatakan kata-kata seperti ini di dalamnya. Datang dari mulut Yun Che, dampak yang dibawa oleh kata-kata ini ke hati Feng Shui, yang tidak memiliki setitik debu pun, bisa dibayangkan dengan baik. Dia sudah terbiasa dengan cara hidup yang bertahan selama 16 tahun. Namun, keinginan untuk menerobos dunia diri dan pengekangan dari masa lalu hingga saat ini, lebih merupakan pengawasan bawaan yang tersembunyi dalam kedalaman kesadaran manusia. Kata-kata yang belum pernah terdengar sebelumnya, membuat hati Feng Shui seolah merasa olah telah melakukan kontak dengan dunia yang berbeda, dunia yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mendengarkan jantungnya, dan mengulangi kata-kata Yun Che berulang kali dalam pikiran. Ikuti kata hati, buat keputusan yang ingin dia buat. Akhirnya, dengan susah payah, Feng Shui membuat sebuah resolusi yang bisa dikatakan sebagai resolusi terhebat yang pernah ada sejak ia dilahirkan. Dia meniru tindakan Yun Che, perlahan-lahan mengulurkan kelingkingnya yang ramping dan cerah, dan perlahan menyentuh kelingking Yun Che. Gerakannya sangat lambat, gugup, bingung, dan tak berdaya. Bersama dengan semacam antisipasi samar. Akhirnya, kelingkingnya melakukan kontak dengan kelingking Yun Che atas kemauannya sendiri. Seketika, seolah-olah dia terkena sengatan listrik, dia segera menarik kembali tangan kecilnya. Tapi Yun Che tidak memberikan kesempatan seperti itu, memutar dengan cepat maju ke depan, dan dengan cepat namun lembut mengikat kelingkingnya. Seketika, sensasi sentuhan yang lembut dan halus sampai pada titik yang tak terduga datang, seolah-olah dia telah menyentuh paling banyak batu giok hangat yang sempurna dan murni di dunia. "Ah!" Feng Shui menjerit pelan, seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku. Jari kelingkingnya secara tidak sadar ingin melepaskan diri, namun diikat erat oleh Yun Che. Di tengah kegugupannya, kelingkingnya terjalin erat dengan jari Yun Che, seluruh tubuhnya tidak bergerak sama sekali, karena dia bahkan tidak berani membuka matanya. "Pinky bersumpah, kata-kata yang kita ucapkan sebelumnya tidak akan pernah bisa disangkal. Setelah Suer berusia 20 tahun, kita akan pergi bersama ke wilayah salju es ekstrim di kerajaan Changfeng untuk melihat salju yang turun tanpa henti." Yun Che mengangkat pergelangan tangan, menarik tangan kecil Feng Shui, dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Hanya saja, setelah suaranya turun, dia masih belum mengendurkan lehernya. Suaranya juga menghilangkan sebagian besar kegugupan dan ketidakberdayaan Feng Shue'er, dan membuat ekspresi akhirnya sedikit mereda. Di dalam mutiara racun langit, Jasmine melihat ke arah Yun Ce yang menekuk kelingking Feng Shui dengan mata dingin, wajah kecilnya yang indah namun tidak wajar penuh dengan cemoohan. Dia mulai lagi. Kemanapun orang bodoh ini pergi, kapanpun dia bertemu dengan wanita cantik, dia akan segera menunjukkan sifat mesum dan buas, dan tidak akan pernah berubah. Suir, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu merasa sedih, atau sulit menjalani hidup? Melihat meskipun Feng Shue'er menjadi tenang kembali, matanya masih tertutup dan tidak mau terbuka, Yun Ce bertanya sambil bergerak mendekat. Oh, perasaan yang sangat aneh. Bulu mata Feng Shui sedikit bergetar, saat dia menjawab dengan lembut. Aneh. Itu semacam perasaan yang tak terlukiskan, tapi tidak menjijikkan, juga tidak menyerap. Aku belum pernah merasakan perasaan aneh seperti ini. Juga jantungku tiba-tiba berdetak begitu cepat. Kakak Yun, bisakah kamu memberitahuku perasaan seperti apa ini? Aku tidak bisa mengatur hal ini, melainkan Suir sendiri yang perlu merasakan dan memahaminya. Kata Yun Ce sambil tersenyum tipis. Ekspresinya saat ini, tetap seperti serigala jahat yang sedang berasumsi ke atas kelinci putih kecil. Setelah sedikit ragu-ragu, dia tiba-tiba menggenggam seluruh tangannya. Tangan Feng Shui sangat kecil, dan sepenuhnya digenggam dalam tangan sekaligus, begitu saja. Feng Shue'er mengeluarkan seruan samar, namun reaksinya kali ini, tidak separah sebelumnya. Bahkan perjuangan itu hanya terjadi dalam satu momen bawah sadar di awal. Lalu, bagaimana kalau begini, perasaan apa yang dimiliki Suir? Sue Ce dengan lembut memegang tangan mungil Feng Shui. Ada semacam kelembutan dan kelembutan yang tidak bisa dia gambarkan. Hanya memegang tangannya dalam diam seperti itu, dia merasakan seluruh sistem saraf tubuhnya menjadi kendur tak terkendali, tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Detak jantung menjadi lebih cepat. Feng Shue'er dengan ringan berkendara, jadi melakukan kontak dengan Kakak Yun sebenarnya akan menjadi perasaan yang aneh. Kakak Yun, memungkinkan kita tetap seperti ini lebih lama lagi. Aku benar-benar ingin tahu perasaan seperti apa ini. Permintaan seperti ini, bagaimana mungkin Yun Ce tidak setuju? Betapa dia berharap bisa memegangnya selamanya. Dengan mata terpejam, Feng Shuir merasakan perasaan itu dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut mengucapkan, saya masih tidak mengerti. Sepertinya saya merasakan detak jantung Kakak Yun. Wah! Garis keturunan Phoenix Kakak Yun sangat murni, bahkan lebih murni dari garis keturunan saudara laki-lakiku yang kerajaan. Feng Shue'er membuka matanya, dan menatap Yun Ce dengan bingung, aneh sekali, mengapa Kakak Yun belum mengembangkan syair dunia Phoenix? Meskipun Yun Ce memiliki keterampilan profound tahap kelima dan keenam syair dunia Phoenix, ini hanyalah keterampilan profound yang dibawa oleh dua tahap ini. Aktivasi keterampilan mendalam membutuhkan teknik profound dengan kekuatan yang sesuai, sementara Yun Ce melompati aturan ini dengan kekuatan benih dewa jahat dan kemampuan komprehensifnya sendiri, dengan paksaan mengaktifkan Empyrean Dance of the Phoenix dan teratai iblis terik bintang dengan kekuatan paling dasar. Api Phoenix. Namun dalam hal kekuatan, mereka secara alami jauh lebih rendah daripada mengaktifkannya dengan teknik profound Phoenix yang asli. Oleh karena itu, hanya dari aspek teknik mendalami syair dunia Phoenix, memang bisa dikatakan bahwa Yun Ce tidak menanamkannya sedikit pun. Seseorang yang mengolah syair dunia Phoenix bisa mengetahuinya hanya dengan memeriksa atribut energinya yang di dalamnya. Yun Ce menahan ekspresinya, dan berkata, karena di tahun-tahun sebelumnya, aku selalu berada di kerajaan Changfeng. Untuk menyembunyikan identitasku, tidak hanya garis keturunan Phoenix yang perlu disembunyikan, aku juga tidak bisa mengolah syair dunia Phoenix. Tahun ini, saya baru saja kembali ke sekte tersebut. Penatua ke-19 sibuk setiap hari, dan tidak punya waktu luang untuk mengajari saya. Dan karena aku sudah keluar selama bertahun-tahun, tidak ada satupun anggota klan yang ku kenal, jadi tentu saja tidak ada yang mau mengajariku syair dunia Phoenix. Jadi begitu. Tidak heran. Feng Shue'er berpikir sejenak, lalu kilatan tiba-tiba muncul di matanya, dan ekspresinya menjadi bersemangat. Kalau begitu, apakah Kakak Yun ingin mempelajari syair dunia Phoenix? Tentu saja. Yun Ce tanpa ragu mengangguk, tapi, karena kamu mau, izinkan aku mengajari Kakak Yun, oke. Feng Shue'er berkata dengan ekspresi tersenyum ceria, seolah ini adalah sesuatu yang akan membuatnya sangat bahagia. Kamu, ajari aku. Hati dan pikiran Yun Ce sedikit bergetar.
Ketika Feng Shue'er menyebutkan syair dunia Phoenix, pemikiran untuk membuat Feng Shue'er mengajarkannya syair dunia Phoenix telah terlintas dalam ingatan sebelumnya, namun segera dipadamkan olehnya. Karena dia telah menipu Feng Shue'er sehubungan dengan identitasnya, dan dia tidak bersekongkol melawannya sekali lagi. Bahkan jika syair dunia Phoenix sangat penting baginya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Feng Shue'er akan secara sukarela memfasilitasi untuk mengajarkannya syair dunia Phoenix. Suasana hati Yun Ce langsung menjadi sangat rumit. Melihat Yun Ce tidak langsung menjawab, ekspresi menjadi ragu-ragu dan rumit, Feng Shue'er malah menjadi agak cemas. Dia mencengkeram tangan Yun Ce, dan berkata seolah-olah dia menyampaikan manja, "Kakak Yun, setuju saja aku mengajarimu, oke. Kakak Yun mengizinkanku makan begitu banyak makanan lezat, dan demi salju yang indah, kamu bahkan setuju untuk membawaku ke daerah salju es ekstrim. Sudah lama sekali aku tidak begitu bahagia. Saya juga sangat ingin melakukan sesuatu untuk Kakak Yun. Meskipun aku belum pernah mengajar siapapun sebelumnya, aku pasti bisa mengajar dengan sangat baik. Kakak Yun, ikuti saja aku oke. Yun Ce memandangnya, dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Shue'er, apakah kamu ingin aku tinggal di sini lebih lama, sehingga kamu bisa bermain dengan Little Chan setiap hari?" Dengan sedikit dari sebagian niatnya terungkap dengan mudah, Feng Shue'er mulai tersenyum malu-malu, "Tidak hanya putih kecil, aku juga sangat menyukai Kakak Yun saat ini, dan ingin Kakak Yun menemaniku lebih lama lagi. Sebelumnya, aku selalu sendirian di sini, melakukan hal yang sama setiap hari, sungguh membosankan. Tapi dengan Kakak Yun dan putih kecil di sini, aku merasa sangat bahagia sampai-sampai aku akan menjadi gila. Biarkan aku mengajarimu syair dunia Phoenix, Kakak Yun bisa pergi setelah dia mempelajarinya, oke." Dari sudut pandang Feng Shue'er, mengajarkan syair dunia Phoenix kepada sesama anggota klan Sekte Phoenix Ilahi sebenarnya tidaklah banyak, karena ini adalah teknik profound yang setiap murid Phoenix tahu cara menggunakannya, dan dapat dikembangkan jika seseorang memilikinya. Garis keturunan Phoenix. Seseorang yang memiliki garis keturunan Phoenix, namun tidak mengolah syair dunia Phoenix malah menjadi tidak normal. Melihat bagaimana Feng Shue'er saat ini, jika dia menolak, dia malah akan merasa bingung. Dia awalnya tidak memiliki niat untuk mencuri syair dunia Phoenix dari Feng Shue'er, tapi oke. Yun Ce memilih untuk dengan senang hati menyetujuinya, dan berkata setengah bercanda sambil setengah berseru pada dirinya sendiri, membiarkan Shue'er. Putri Salju secara pribadi mengajarkanku syair dunia Phoenix, sepertinya aku sedang bermimpi. Hehe. Feng Shue'er tertawa gembira, ini adalah hal pertama yang saya lakukan untuk Kakak Yun, saya pasti akan berpikir sangat serius. Lalu, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Baik. Kakak Yun terluka saat ini, dan secara kebetulan dia bisa dengan tenang memahami formula mendalam saat memulihkan diri. Kalau begitu, aku akan mengajari Kakak Yun rumus dasarnya sekarang. Kakak Yun perlu memahaminya dengan penuh perhatian, oke. Di tengah suara lembut itu, Feng Shue'er mengangkat jarinya, dan menunjuk ke tengah antara alis Yun Ce tanpa menyentuhnya. Kilatan cahaya api berkedip-kedip. Seketika, rumusnya dasar syair dunia Phoenix secara khas muncul dalam lautan kesadaran Yun Ce. Against the Gods, episode 422 Rumus Mendalam Lengkap. Formula dasar syair dunia Phoenix mengalir ke pikiran Yun Ce. Yang pertama berputar bukanlah pikiran Yun Ce, tapi benih api dewa jahat. Nyala api juga mulai menyala dalam pikiran Yun Ce, perlahan-lahan menanamkan formula mendalam yang melayang dengan kuat ke dalam jiwa. Persyaratan untuk mempelajari syair dunia Phoenix, diperlukan memiliki garis keturunan Phoenix. Apalagi ketika memiliki garis keturunan Phoenix, masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami formula dasar dari syair dunia Phoenix. Ini karena syair dunia Phoenix pada dasarnya adalah sebuah teknik profound yang dimiliki oleh alam dewa, hukum api yang dikandungnya jauh di atas api besar biasa. Bahkan tahap pertama hingga keenam yang paling lemah memerlukan kesulitan yang sangat besar bagi pengguna untuk memahaminya dengan sempurna, dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik profound biasa. Tapi bagi Yun Ce, ini sama sekali bukan masalah. Itu karena keberadaan benih api dewa jahat memungkinkan dia untuk dengan mudah memahami dan memahami hukum api dalam bentuk apapun. Dengan benih api dewa jahat, tubuh Yun Ce saat ini seperti batu giok kasar yang bisa dipahat sesuka hati. Apalagi jika itu adalah syair dunia Phoenix yang kuat ini, proses pemahamannya akan menghapus ukirannya secara langsung ke dalam tubuhnya. Setelah membaca rumus dasar syair dunia Phoenix di dalam hatinya, Yun Ce sudah memahaminya dengan jelas. Rumus mendalam itu bergejolak dalam jiwa, lalu tiba-tiba menyatu, menciptakan dunia yang luas dan tak terbatas.
Itu adalah langit gelap bintang-bintang dengan benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan pada saat berikutnya, nyala api tiba-tiba menyala, dan seluruhnya ditelan. Kosmos kolosal ini. Di lautan api yang bisa menjungkir balikkan dunia, seruan burung phoenix yang keras dan bergelombang tiba-tiba terdengar, saat burung phoenix berwarna emas melebarkan sayapnya, bermandikan api, lahir dari lautan api. Gelombang aura yang membara namun luas memenuhi pikiran Yunce hingga penuh, dan menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah membuka gerbang ke dunia lain secara tiba-tiba, karena tubuhnya juga ditempatkan di dunia yang benar-benar baru. Saat formula mendalam memasuki tubuh Yunce, dia menutup matanya dan menjadi tidak bergerak. Putri Salju diam-diam duduk di depannya, mata indahnya terus-menerus memperhatikan Yunce, untuk mencegah kondisi yang tidak biasa seperti kerusakan jiwa dan energi profound menjadi kacau selama mode pemahamannya. Namun 1 jam berlalu, Yunce tidak hanya benar-benar tenang selama periode ini, bahkan napasnya pun telah sepenuhnya stabil, dan stabil hingga seolah-olah dia tertidur. Putri Salju menunjukkan tanda lega, dia sekali lagi menatap Yunce sebentar, dan memeluk dirinya sendiri dengan suara rendah, sepertinya dia sudah mulai memahaminya. Seharusnya tidak ada masalah jika ini terjadi, tapi itu akan memakan waktu lama. Putih kecil, ayo bermain. Feng Shuer berdiri, dan saat dia hendak pergi ke sisi putih kecil, lapisan api seperti kabut tiba-tiba berkobar di tubuh Yunce. Feng Shuer menghentikan langkahnya dan menatap Yunce dengan ekspresi terkejut. Lapisan api melambangkan yang menyala secara spontan menempel pada tubuh Yunce, perlahan mengalir dan berpindah ke permukaan tubuhnya, dan secara bertahap pembakaran semakin tinggi. Tepat setelah itu, nyala api ini kembali padam dan bayangan Phoenix ilusi muncul di belakang punggung Yunce. Pada saat yang sama, tanda Phoenix di dahi Yunce muncul dengan sendirinya, dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ah! Feng Shuer menjerit kaget saat dia menatap kosong pada tanda Phoenix di dahi Yunce. Itu adalah tanda Phoenix yang dimiliki oleh siapapun yang memiliki garis keturunan Phoenix. Saat menyalakan api Phoenix, kecuali ada yang sengaja menyembunyikannya, tanda Phoenix akan muncul dengan sendirinya. Putri Salju masih terlihat terpana, saat dia menatap kosong pada tanda burung Phoenix emas di dahi Yunce. Ekspresi matanya terlihat gelisah, dan emosi yang terkandung di dalamnya tiba-tiba menjadi sangat kacau. Citra Phoenix bertahan lama, sebelum akhirnya perlahan menghilang, dan jejak emas di dahi Yunce juga ikut memudar. Yunce juga membuka matanya saat ini, dan pada pandangan pertama, dia melihat mata Feng Shui yang dipenuhi keheranan. Kakak Yun, kamu sebenarnya telah sepenuhnya memahami formula dasar, dan benar-benar menguasai garis keturunan dan teknik mendalami syair dunia Phoenix. Feng Shui menatap matanya lebar-lebar, dan berkata dengan suara yang membawa nada tidak percaya yang berat. Itu benar. Yunce mengangguk, bukankah ini sangat mudah? Benar, Suir, berapa lama total waktu yang aku perlukan? Hanya butuh 1 jam. 1 jam. Apakah ini dianggap sangat singkat? Singkat sampai tak terduga. Emosi Feng Shui bergejolak, formula dasar adalah dasar dari kultivasi syair dunia Phoenix, hanya setelah memahaminya secara menyeluruh, barulah seseorang dapat menyelaraskan garis keturunan dan teknik profound mereka. Ini juga merupakan langkah yang paling penting dan paling sulit. Bahkan di bawah bantuan dan bimbingan generasi senior, dan bahkan jika kemampuan pemahaman seseorang sangat hebat, itu masih memerlukan waktu setidaknya 1 tahun, dan beberapa akan membutuhkan beberapa tahun. Tapi Kakak Yun, kamu hanya digunakan 1 jam. Dengan benih api dewa jahat, tidak peduli betapa sulitnya teknik atribut api profound, itu semua hanya seperti mengangkat tangannya. Hanya setelah mendengar Suir mengutarakan seperti ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa menguasai rumus dasar seperti itu, memang merupakan kecepatan yang agak berlebihan. Saat dia memikirkan bagaimana dia harus menjelaskannya, dia kemudian melihat wajah menawan Feng Shui sudah mekar dengan sangat hormat. Wah! Kakak Yun, kamu terlalu luar biasa. Kamu adalah yang jenius paling hebat yang pernah dilihat Suer. Saat itu ayah kerajaan memujiku karena pemahamanku yang tercepat, tapi dibandingkan dengan Kakak Yun, aku jauh lebih rendah. Yunce dengan malu-malu menekan keningnya, bagaimana aku bisa sehebat yang dikatakan Suir? Jelas sekali Suir yang telah mengajariku dengan baik, itulah sebabnya aku bisa memahaminya begitu cepat. Kakak Yun hanya tahu cara membujukku. Saya hanya memberikan formula mendalam kepada Kakak Yun, dan tidak memberikan bantuan dan bimbingan lain, dan terlebih lagi tidak menggunakan energi yang dalam sebagai panduan. Sepertinya olah itu ada secara keseluruhan denganku, Kakak Yun sendirilah yang luar biasa. Feng Shuir berkata sambil tersenyum lebar. Tidak, tentu saja bukan itu masalahnya.
Yunce berkata dengan wajah serius, Suer tampan, berstatus bangsawan, dan memiliki sifat baik. Untuk bisa diajari syair dunia Phoenix secara pribadi oleh Suer, akan menjadi hal yang membahagiakan bagi siapapun. Seperti ini, keajaiban apapun memiliki peluang untuk terjadi. Jika nenek tua yang keras mengajariku, aku mungkin tidak akan memahaminya dalam waktu 10 tahun. Hehe. Meskipun dia tahu bahwa Yunce sedang membujuknya, dia masih tertawa riang. Awalnya aku ingin mengajari kakak Yun sedikit demi sedikit, tapi karena kakak Yun sangat luar biasa, maka saya hanya akan mengajarkan seluruh teknik mendalami syair dunia Phoenix kepada kakak Yun. Mungkin kakak Yun juga bisa memahaminya dengan sangat cepat. Saat dia berbicara, Feng Shuir mengulurkan tangan gioknya. Setitik cahaya merah menyilaukan membeku di antara jari-jarinya, lalu, dia dengan hati-hati menyentuhnya ke tengah alis Yunce. Seketika, formula mendalam lengkap dari tahap pertama hingga keempat, semuanya perlahan dan jelas memasuki laut Yunce. Kesadaran. Syair dunia Phoenix, dari formula dasar hingga 4 tahap pertama milik Sekte Phoenix Suci, diperoleh seperti ini oleh Yunce dengan cara yang lengkap dan utuh. Yunce sudah menerima darah Phoenix selama hampir 3 tahun. Meskipun dia dengan paksa mempelajari 2 keterampilan Profound Phoenix, dia tidak pernah bisa menguasai syair dunia Phoenix. Syair dunia Phoenix dapat dikatakan sebagai sesuatu yang selalu dia dambakan bahkan dalam mimpinya, dan dia tahu betapa sulit dan berbahayanya untuk mendapatkan syair dunia Phoenix ini dari Sekte Phoenix Ilahi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan syair dunia Phoenix lengkap dari Sekte Phoenix Suci hari ini. Jika dia melewati lapisan demi lapisan bahaya, skema, pertaruhan, atau bahkan darah dan mendapatkan syair dunia Phoenix, dia tidak akan ragu akan hal itu, dan tertawa terbahak-bahak sebanyak 3 kali. Namun saat ini, mendapatkannya tanpa mengeluarkan usaha yang sama sekali, malah membuatnya agak bingung. Karena apa yang diberikan Feng Shuer kepadanya bukan hanya sekedar syair dunia Phoenix, tapi juga hati yang sepenuhnya percaya dan dekat dengannya, serta perasaan tanpa titik pun debu dan kenajisan. Namun premis dari segalanya adalah ringkasannya terhadapnya. Bahkan jika itu adalah penipuan di mana dia tidak punya pilihan lain. Saat 4 tahap pertama dari formula mendalam membanjiri, formula mendalam tahap kelima dan keenam yang telah lama terukir dalam pikiran dan jiwa Yunce terbangun pada saat yang sama. Untuk sesaat, 6 tahap formula mendalam digabungkan dan disatukan dengan sendirinya, menyatu menjadi tahap pertama hingga keenam yang lengkap dari syair dunia Phoenix. Meskipun pikiran Yunce sedikit kacau, energi Profound Phoenix telah secara otomatis tersalurkan dan menyatu mengikuti formula mendalam yang memasuki pikiran Yunce. Jadi, dia menutup matanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan berkonsentrasi untuk memahami hal-hal mendalam. Rumus. Saat kompetisi peringkat 7 negara semakin dekat, kota Phoenix Ilahi juga menjadi semakin ramai dari hari ke hari. Praktisi dari 6 negara yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, serta pengawalnya, semuanya satu per satu tiba di kota Phoenix Ilahi. Agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara, tidak diragukan lagi mereka adalah generasi muda yang paling berbakat di 6 negara. Dan orang-orang yang menemani mereka di sini, dan juga makhluk-makhluk yang berada di puncak dunia politik dan mendalam di 6 negara. Tanpa kecuali, kaisar dari 6 negara semuanya datang secara pribadi. Namun, orang-orang yang semuanya bisa memandang rendah suatu negara, ketika tiba di kota Phoenix Ilahi, tidak ada pilihan selain menundukkan kepala, dan berhati-hati serta bijaksana. Saat ini, hanya tinggal 3 hari lagi kompetisi peringkat 7 menuju negara. Di 6 negara, selain kerajaan Changfeng, 5 negara peserta lainnya telah tiba, dan menetap di Kekaisaran Phoenix Ilahi, Phoenix City. Orang-orang kerajaan Changfeng masih belum datang hari ini. Mendengarkan laporan bawahannya, Feng Ximing merenung. Ya. Saya hanya bertanya secara khusus kepada orang-orang di gerbang kota, belum ada satu pun peserta Changfeng yang memasuki kota. Haruskah kita segera mengirim pesan ke keluarga Kekaisaran Changfeng untuk menanyakannya? Tidak diperlukan. Feng Ximing mengangkat tangannya, Ini kerajaan Changfeng juga hanya sekedar lelucon di kompetisi ranking 7 negara ini. Saya pikir seseorang yang menarik akan terjadi dalam sesi ini, sepertinya, pangeran ini terlalu melebih-lebihkan anak bernama Yunce itu. Pangeran ini sebenarnya sangat percaya bahwa dia secara pribadi akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat ini seperti yang dia teriakkan. Saya rasa dia sudah bersembunyi di suatu tempat yang dia yakin kita tidak dapat melihatnya dengan ekor di antara kedua kakinya. Tidak perlu terburu-buru dan menyiapkan lokasi kediaman kerajaan Changfeng.
Lebih baik mereka tidak datang, bukan saja itu akan membantu kita mempersingkat jadwal kompetisi peringkat, tapi juga memberi ayah kerajaan alasan lain yang sangat bagus. Mundur sekarang. Benar, jamuan selamat datang hari ini, tidak perlu mengatur kursi kerajaan Chang Feng juga. Ya, dahulu kala, ada dua praktisi muda profound, salah satunya bernama Zhu Kun, yang lainnya bernama Liu Ti. Mereka mempunyai bakat biasa, dan sering diintimidasi dan diejek oleh orang lain. Jadi mereka bekerja keras demi kemakmuran, dan memutuskan untuk rajin berlatih bersama. Setiap hari bahkan sebelum matahari terbit, selama mereka mendengar kokok ayam jantan, mereka akan bangun dari tempat tidur dan berlatih ilmu pedang. Hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya, mereka berdua terserang flu burung. Apa itu flu burung? Feng Shuir bertanya dengan rasa ingin tahu. Virus ini sangat menakutkan. Yunce berkata dengan sungguh-sungguh, cerita ini berjudul, bekerja keras saat ayam berkokok pertama. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menjauhi flu burung. Cerita ini membosankan sekali. Aku masih ingin mendengar cerita Putri Salju. Setelah Putri Salju dan Pangeran Katak berkumpul, lalu apa yang terjadi? Saya sangat ingin tahu. Ini. Biarkan aku bersumpah dengan benar. Yunce menggaruk kulitnya. Pikirkan baik-baik oke. Kakak Yun, katakan Bersandar di bahu Yunce, Feng Shuer meletakkan tusuk sate daging naganya yang setengah dimakan di samping mulut, dan melihatnya menggigitnya sambil tersenyum. Begitu kotak Pandora terbuka, tabu sebelumnya akan mengoyak celah yang semakin besar. Feng Shuer yang sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan siapapun, secara alami bersandar bersama Yunce, makan tusuk daging yang sama di bawahnya di bawah berbagai arahan dari Yunce. Jika Feng Hengkong melihat pemandangan ini pada saat ini, dia pasti akan marah sampai berada di antara hidup dan mati. Menamparkan Yunce ke dalam daging cincang di tempat bahkan akan dianggap hilang. Against the Gods, episode 423 meninggalkan lembah Qifeng. Setelah beberapa lama, Yunce akhirnya memikirkan alur cerita berikut. Dia berdeham, dan saat dia hendak menceritakannya, giok Dewa Phoenix yang tergantung di depan dadanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya berwarna merah. Feng Shuer mengambil giok Dewa Phoenix, ekspresinya tiba-tiba menjadi agak menggerutu. Shuir, ada apa? Yunce segera bertanya. Feng Shuer memandang Yunce, dan berkata dengan ekspresi menunduk di matanya, itu ayah kerajaan. Dia akan datang ke sini sekarang, lalu membawaku kembali ke kota Phoenix. Kakak Yun, kenapa dia membawamu kembali sekarang? Ayah kerajaanmu mengira tinggal di sini sendirian, bukan karena dia akan sibuk dengan masalah kompetisi ranking dan Bahtera Suan primordial. Tapi saat ini seharusnya menjadi saat dia paling sibuk. Kata Yunce agak bingung. Feng Shuer dengan ringan menenangkannya, ayah kerajaan berkata, ini adalah kompetisi peringkat 7 negara yang pertama sejak kelahiranku, dan dia akan membawaku ke sana di tempat. Jika aku bersedia, dia bahkan bisa membawaku ke dalam Bahtera Suan primordial. Ayah kerajaan membawaku kembali sekarang, seharusnya karena semua urusan telah dipersiapkan dengan baik. Kamu akan pergi ke lokasi kompetisi peringkat. Hati Yunce sedikit bergetar. Kakak Yun, cepat tinggalkan tempat ini. Jika ayah kerajaan melihatmu di sini, itu akan menjadi buruk. Feng Shuir berdiri, ekspresi agak panik. Dia meraih lengan Yunce, tapi tidak mendorongnya, malah tanpa sadar menggenggamnya lebih erat. Ada 3 hari tersisa dari dimulainya kompetisi peringkat. Sebenarnya, dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Alasan mengapa dia belum pergi, dia tahu betul di dalam hatinya. Itu karena dia tidak mau berpisah dengan Feng Shuer. Ciri-cirinya, suaranya, hatinya, setiap kerutannya, setiap ekspresi di matanya, semuanya sangat menarik perhatiannya, menjadikannya seolah-olah dia tersedot ke dalam langit berbintang yang indah tanpa akhir, tenggelam semakin dalam ke dalam. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menahan pesonanya. Dan Yunce, karena kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai sebab, dengan kekayaan yang luar biasa, menjadi orang pertama yang bisa melakukan kontak jarak dekat dengannya. Ini memang waktunya aku pergi. Yunce berseru dalam hatinya. Dengan penuh perhatian memperhatikan mata Feng Shui yang berkedip-kedip dengan cahaya, dia mengangkat tangannya, meletakkannya di atas kepala Shui, saat jari-jarinya perlahan meluncur di sepanjang kontur rambut. Tindakan yang terlalu intim ini, menyebabkan mata Feng Shuer saja sedikit gemetar. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Shuir, akhir-akhir ini, aku akan selalu mengingatnya. Terima kasih, dan terima kasih kepada Dewa karena mengizinkan saya bertemu dengan kamu. Kata-kata Kakak Yun sangat aneh.
Feng Shurer mengerucutkan ciuman yang menawan, nanti, kita masih akan bertemu lagi, bukan? Tentu saja. Yunce tersenyum mengangguk, karena aku sudah berjanji untuk mengajak Suir melihat salju yang mengalir tanpa henti. Janjiku pada Suir, tidak akan pernah terlupakan. MN. Feng Shurer mengangguk, ekspresi akhirnya menjadi ceria. Matanya menunjukkan keengganan untuk berpisah, namun tangannya dengan lembut mendorong Yunce, meskipun, aku sangat benci berpisah dengan Kakak Yun, ini benar-benar saatnya bagi Kakak Yun untuk pergi. Ayah kerajaan akan tiba di sini dalam waktu kurang dari 1 menit. Dari 1/4 selai. Jika kamu masih tidak pergi, kamu akan benar-benar ditemukan oleh ayah kerajaan. Saya pergi. Tangan Yunce menjauh dari bahu Feng Shui. Setelah meliriknya dengan ketelitian yang luar biasa, dia akhirnya berbalik, lalu memanggil binatang salju Phoenix. Binatang salju Phoenix terbang ke arahnya, dan saat dia hendak melompat ke punggung binatang salju Phoenix, Yunce menghentikan langkahnya. Dia membalas, tangannya diam-diam mencengkeram erat, dan akhirnya dia masih berkata dengan suara kecil, Suir, jika mengatakan suatu hari, kamu mengetahuinya. Aku telah berbohong kepadamu tentang beberapa hal, maukah kamu membenciku? Apakah kamu masih menganggapku kakak Yunmu? Ah! Kata-kata Yunce yang tiba-tiba, membuat Feng Shuer sedikit bingung, mengapa kakak Yun berkata hal aneh seperti itu. Bagaimana mungkin kakak Yun bisa menipuku? Maksudku, jika ada beberapa hal, aku benar-benar telah menipumu, apakah kamu akan membenciku? Suara Yunce lebih pelan. Sebuah kalimat yang tidak panjang lebar, namun diucapkan dengan susah payah. Aku tidak tahu. Feng Shuer menggelengkan kepalanya, ekspresi matanya agak bingung, seolah dia tidak bisa memahami pertanyaan yang diajukan Yunce. Dia dengan ringan berbicara, tetapi, hari-hari ini bersama dengan kakak Yun, apa yang aku rasakan adalah kebaikan kakak Yun terhadapku. Turunkan salju untukku setiap hari, mengajariku cara membuat manusia salju, memasak makanan lezat untukku, menceritakan banyak kisah menarik. Senyuman kakak Yun sangat cantik, dan mewujudkannya juga sangat lembut. Akhir-akhir ini, aku sangat bahagia setiap hari, bahkan mimpi yang kuimpikan saat tidur, menjadi sangat membahagiakan. Yunce, kakak Yun yang seperti ini, aku tidak percaya dia mau menipuku. Bahkan jika dia benar-benar menipuku, maka dia pasti tidak punya pilihan lain, dan tidak ingin menyakitiku. Setiap kata Feng Shuer tulus dan santai. Ini adalah suara yang keluar dari hati, aku akan selamanya mengingat kebaikan kakak Yun, dan hal yang dia janjikan kepadaku. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku percaya kakak Yun tidak akan pernah menyakitiku, dan aku juga tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Apapun yang akan merugikan kakak Yun. Kalimat terakhir Feng Shuer, membuat Yunce agak bingung. Namun terlebih lagi, hal itu sangat menggugah hati. Dia tidak lagi berbicara, karena tidak peduli apa yang dia katakan di bawah terbentuknya Feng Shui yang semurni salju, itu akan sangat pucat jika dibandingkan. Dia melompat ke punggung binatang salju Phoenix, terbang ke udara di bawah kereta binatang salju Phoenix, dan langsung terbang menuju tebing Phoenix Absolut. Feng Shuer telah terjadi, bahwa di 3 penjuru lembah Qifeng lainnya, seharusnya ada orang yang menjaga di sana. Jika dia ingin pergi dengan selamat tanpa membuat khawatir siapapun, dia masih harus melewati tebing Phoenix Absolut. Kakak Yun, aku akan sering datang ke sini di masa depan. Aku akan menunggu kakak Yun muncul sekali lagi. Kakak Yun, kamu tidak bisa melupakan kata-kata yang diucapkan di antara kita. Setelah umurku 20, kamu pasti harus membawaku ke daerah salju di es ekstrim. Kakak Yun, putih kecil, aku akan sangat merindukan kalian. Suara angin menderu di samping telinganya. Suara Feng Shui datang dari bawah melawan angin. Suara itu akhirnya, bahkan membawakan nada isak tangis yang diredam dengan susah payah. Tingginya beberapa ribu meter, tidak seberapa bagi binatang salju Phoenix. Segera, puncak tebing Phoenix Absolut muncul di depan mata Yunce. Yunce turun dari punggung binatang salju Phoenix, dan berdiri di samping tebing. Di dalam lembah berwarna hijau tua yang seperti utopia dunia lain, samar-samar dia bisa melihat siluet cantik seperti dewi. Dia adalah putri dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, permata paling cemerlang di seluruh benua Tianxuan. Dia telah dilindungi hingga batas maksimalnya. Tapi di saat yang sama, dia juga kesepian. Itulah sebabnya, pada hari-hari ini dia dengan kelalaian menyusup ke dalam dunianya, dia sangat bahagia dan bersemangat. Chan kecil, apakah kamu ingin menemaninya di sisinya? Dengan menunduknya, Yunce tiba-tiba berbicara. Skri. Binatang salju Phoenix mengepakkan sayapnya, dan menjerit pelan. Kepalanya yang agung terus-menerus membuat beberapa gerakan mengangguk. Hah! Mengganggu.
Dengan ekspresi yang sangat pahit dan tidak puas di matanya, Yunce menatap binatang salju Phoenix dengan tajam. Bahkan jika pesona Sue tidak dapat ditolak, bahkan jika kamu benar-benar ingin berada di sisinya, kamu tetaplah milikku. Terkontrak binatang buas yang dalam sekarang www. Tidak mungkin kamu sedikit lebih pendiam, meskipun kamu harus sedikit membayangkan pura. Lupakan. Mulut Yunce menjadi miring. Dia mengulurkan tangannya, saat jejak mendalam binatang salju Phoenix muncul di punggungnya. Dengan pikiran, hubungan energi profound dengan binatang salju Phoenix langsung terputus. Jejak mendalam di punggung tangan juga perlahan menghilang. Binatang salju Phoenix memulihkan kebebasannya sepenuhnya. Ia melebarkan sayapnya dan lepas landas, berputar dan menari di atas kepala Yunce, mengeluarkan tangisan tajam yang tidak dapat diketahui apakah itu karena kegembiraan atau keengganan untuk berpisah. Melihat binatang salju Phoenix mendapatkan kembali kebebasannya, apa yang lebih ada di hati Yunce bukanlah kesedihan, tapi semacam perasaan santai. Dia berkata sambil tersenyum tipis, "Chan kecil, silakan. Tinggal bersamaku, kamu hanya akan menghadapi kesulitan dan bahaya di mana-mana. Menemani Suir, dia sangat menyukaimu, dan pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak perlu lagi menderita kesulitan yang melelahkan bersamaku lagi. Pergilah." Kicauan. Teriakan panjangnya membelah langit. Setelah binatang salju Phoenix menari dan mengepak beberapa saat, akhirnya ia turun, dan terbang menuju lembah Qifeng di bawah. Segera, kedua siluet berwarna putih salju itu perlahan berkumpul. Yunce tertawa kecil. Setelah melihat sekilas lagi pada akhirnya, dia mundur 2 langkah, lalu menyingkirkan semua keengganannya untuk berpisah, dan berjalan menuju selatan. "Kenapa kamu membiarkan binatang salju Phoenix pergi?" Jasmine mau tidak mau bertanya, "Kamu masih belum bisa terbang sekarang. Tanpa binatang salju Phoenix, apa yang akan kamu lakukan saat kamu harus terbang?" Yunce menahannya, dan berkata, "Memberikan binatang Phoenix salju kepada Suer, bukan hanya karena Suer menyukainya. Itu karena aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil mempertahankan hidupku selama sesi kompetisi peringkat ini. Jika aku kurang beruntung, setidaknya binatang salju Phoenix tidak perlu mati bersamaku. Tidak hanya bisa menyelamatkan, itu bisa dianggap sebagai pembayaran kecil kepada Suer. Hatinya tulus kepada saya, namun saya masih menipunya setelah semua yang dikatakan dan dilakukan." Huff. Jasmine mencibir, "Menipu gadis-gadis, biasanya itu kebiasaanmu dalam melakukan sesuatu. Kamu belum pernah begitu sadar akan kesalahanmu sebelumnya, bukan begitu? Itu tidak sama." Yunce mengerutkan bibirnya, "Penaklukan dan penipuan adalah 2 konsep yang sangat berbeda, gadis kecil sepertimu tidak akan mengerti." Jasmine merasa jijik untuk menjawab, dan bertanya sebaliknya, mengenai masalah apakah kamu dapat mempertahankan hidupmu atau tidak, sebenarnya aku punya kabar baik untuk memberitahukanmu. "Kabar baik-baik saja." Jasmine berkata dengan acuh tak acuh, "Jika tebakanku benar, setelah garis keturunan Phoenixmu ditemukan oleh Sekte Phoenix Ilahi, apa yang paling kamu takuti bukanlah Sekte Phoenix Ilahi, tapi nenek moyang sebenarnya dari Sekte Phoenix Ilahi. Phoenix yang lain spirit, sama seperti roh Phoenix yang kamu temui di pegunungan 10.000 binatang saat itu." Langkah kaki Yunce berhenti sedikit, lalu dia perlahan mengangguk, "Kamu benar-benar. Saat itu, ketika aku meninggalkan tempat percobaan Phoenix, roh Phoenix juga telah diperingatkan dengan keras, bahwa aku harus berhati-hati terhadap keberadaan roh Phoenix lainnya. Roh Phoenix dari Sekte Phoenix Suci selalu mengira roh Phoenix yang memberiku warisan telah dibunuh olehnya sejak lama. Jika ternyata garis keturunan Phoenix dalam diriku berasal dari warisan Phoenix lain, maka, yang akan dirugikan, bukan hanya diriku sendiri. Roh Phoenix dari pegunungan 10.000 binatang, serta suku Phoenix yang baru saja melepaskan diri dari kutukan mereka, mungkin juga menghadapi bencana besar." Yunce menghela nafas pelan, namun dengan garis keturunan yang terungkap, tidak ada pilihan lain selain menghadapi Sekte Phoenix Ilahi sesegera mungkin. "Tentang roh Phoenix ini, kamu tidak perlu khawatir." Jasmine berkata tanpa emosi. "Kenapa?" "Karena, itu sudah mati." "Apa? Mati?" Langkah kaki Yunce langsung berhenti, "Apakah kamu yakin?" "Tunggu. Bagaimana kamu tahu kalau dia sudah mati?" "Heh." Jasmine tertawa diam-diam, "Kamu tidak perlu memikirkan bagaimana aku mengetahuinya. Seharusnya tidak terlalu lama sejak kematian, tapi saya yakin dia sudah mati. Namun, meski sudah mati, kemungkinan besar garis keturunan dan ingatannya telah diturunkan. Jadi, di dunia ini, mungkin masih ada orang yang bisa mengetahui bahwa garis keturunanmu berasal dari warisan Phoenix lainnya." Semangat Yunce langsung bangkit. Kata-kata yang diucapkan Jasmine dengan nada percaya diri, tentu saja dia tidak akan meragukannya, "Baiklah.
Jika roh Phoenix dari Sekte Phoenix Suci benar-benar telah mati, maka kekhawatiran terbesarku juga hilang. Mulai sekarang, selama kompetisi peringkat, saya akan dapat tampil tanpa khawatir akan konsekuensi di masa depan. Dan misalnya, kejadian percaya diri kamu untuk membuat Sekte Phoenix Ilahi tidak lagi menemukan masalah bagi kamu, dan juga bertahan. 70%. Yunce berkata dengan penuh percaya diri, mungkin, aku bahkan bisa berjalan-jalan di Bahtera Suan primordial yang misterius itu. Against the Gods, episode 424 Kota Phoenix. Yunce turun dari tebing Phoenix Absolute, meninggalkan pegunungan Phoenix, berpikir sejenak, lalu langsung kembali ke kota Phoenix Suci, langsung menuju kota Phoenix. Kota Phoenix terletak di wilayah barat daya kota Phoenix Suci. Meskipun merupakan milik kota Phoenix Ilahi, kota ini juga berdiri sendiri, dan merupakan kota khusus di dalam kota. Sama seperti Istana Kekaisaran Phoenix Suci, kota Phoenix juga merupakan basis inti dari Sekte Phoenix Suci. Perbedaannya adalah, yang satu adalah inti dari otoritas, dan yang lainnya adalah inti dari kekuatan. Sementara keduanya memiliki kekuatan pencegahan yang sangat kuat. Di dalam kota Phoenix, ada sebuah tempat bernama Alam Phoenix, yang merupakan tempat di mana kompetisi peringkat 7 negara selalu diadakan. Mendekati kota Phoenix, perasaan tertekan yang membuat seseorang berdebar-debar, dan udara yang sangat panas menerpa wajah seseorang. Di atas gerbang kota raksasa itu ada seekor burung Phoenix yang besar, megah, dan menakjubkan. Yunce menghentikan langkahnya, tapi tidak masuk ke dalam. Sebagai peserta kompetisi, dia seharusnya memiliki tempat tinggal yang sudah diatur, tapi pastinya akan ada banyak faktor yang menghalangi jika dia pindah ke sini, karena identitasnya istimewa. Kedatangannya kali ini hanya untuk mencari tahu lokasinya. Setelah memastikan lokasi kota Phoenix, dia berbalik dan pergi, lalu dengan cepat menyamar dan check-in di penginapan yang terpencil dan tenang. Dari dimulainya kompetisi peringkat 7 negara, tersisa 3 hari terakhir. 3 hari, sudah cukup untuk menyelesaikan penyerapan pil Tianxuan Qiankun. Setelah memasuki penginapan dan mengamati sekeliling dengan benar sebelum menutup pintu kamar, Yunce mengeluarkan Phoenix Haliantus, kristal darah iblis pembakaran dan material lainnya, lalu dengan cepat menyempurnakannya dengan mutiara racun langit. Segera, pil berwarna merah seluruhnya yang tampak seperti baru saja direndam dalam darah segar muncul di telapak tangan Yunce. Saat pil itu terbentuk, gelombang aura yang mengamuk juga langsung keluar, dengan keras mendorong udara di sekitarnya. Mengangkat pil Tianxuan Qiankun yang baru disempurnakan ini, Yunce bahkan tidak berpikir, dan melemparkannya ke dalam mulut tanpa ragu-ragu. Pil Tianxuan Qiankun meleleh saat memasuki mulut, dan langsung berubah menjadi gelombang panas seperti lahar, membanjiri pembuluh darah dan meridian di seluruh tubuh. Seketika, rasa sakit seperti ditusuk jarum datang dari seluruh tubuhnya. Yunce menutup matanya, ekspresinya sepenuhnya tenang, seolah dia tidak merasakan apapun. Jenis pil yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat pasti memiliki khasiat obat yang sangat kuat, dan risikonya seringkali jauh lebih besar daripada ketidakseimbangannya. Tapi Yunce, namun juga, memiliki darah Phoenix dan sumsum naga, dengan jalan agung Sang Buddha sebagai perlindungan. Dia bahkan bisa mengonsumsi dan meminum daging dan darah Kaisar Naga mendalam dengan tubuh alam spirit profound saat itu. Meski begitu, di bawah sifat obat ganas dari pil Tianxuan Qiankun, itu masih sangat tidak menyenangkan bagi Yunce. Saat kekuatan obat perlahan-lahan menghilang, uap panas yang membanjiri pembuluh darahnya juga menjadi semakin kejam dan ganas. Meski ekspresi tenang di wajahnya, keningnya diam-diam sudah dipenuhi keringat halus dan pekat. Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap pil Tianxuan Qiankun sesuai dengan apa yang diharapkan Yunce. Ketika dia benar-benar selesai menyerap, dan membuka matanya, hari sudah pagi di hari ketiga. Yunce berdiri dan mengulurkan tangannya. Dalam 3 hari ini, pakaiannya berulang kali basah kuyup oleh keringat, dan mengeluarkan bau keringat yang menyengat. Dia membuka telapak tangan, dan pusaran energi kecil muncul di tengah telapak tangan. Dan saat dia menutup telapak tangannya, pusaran energi yang dalam segera menyebar, mengeluarkan suara gemilang dari udara yang bermunculan. Tingkat peningkatan kekuatan hampir sama dengan yang saya perkirakan. Dari alam Sky Profound, akhirnya hanya ada satu langkah lagi. Yunce menggenggam tangannya, dan berdiam pada dirinya sendiri, Jasmine, berapa lama waktu yang aku perlukan untuk menyerapnya? 3 hari. Oh apa? 3 hari. Yunce gemetar, dan dengan giat melompat. Dia segera melihat keluar jendela, menilai waktunya sebentar, lalu berlari menuju pintu. Jasmine. Kenapa kamu tidak menghubungiku? Hari ini adalah tanggal kompetisi peringkat low, masih cukup jauh dari sini ke kota Phoenix.
Saya tidak memiliki kewajiban untuk melindungi kamu. Saat dia mengelak ke pintu depan, Yunce menghentikan langkahnya. Dia mencium lengan bajunya sedikit, dan menutup pintu dengan rapat. Dia membukanya sekali lagi. Baiklah, biarkan aku mandi dulu. Jasmine. Ketika Yunce datang ke kota Phoenix, saat itu sudah hampir jam 9 pagi. Dari awal kompetisi peringkat, waktu tersisa kurang dari setengah jam. Bagian depan gerbang kota Phoenix dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk, atau tidak berhasil mendapatkan tiket masuk, dan hanya bisa dengan enggan mondar-mandir di luar kota, berharap mereka dapat menerima fit kompetisi pada saat pertama. Yunce dengan cepat mendorong kompresi itu ke samping dan kompresi ke depan gerbang utama kota Phoenix, lalu dihentikan oleh dua murid Phoenix. Tunjukkan kualifikasi kamu untuk masuk. Salah satu murid Phoenix yang berhenti berkata dengan malas. Kata-kata yang sama, mungkin telah dia ulangi berkali-kali hari ini. Saya peserta dari kerajaan Changfeng. Kata Yunce singkat, dan pada saat yang sama mengeluarkan lambang pesertanya. Saat lambang peserta merah dikeluarkan, lahirnya kedua murid Phoenix langsung menarik perhatian. Saat mereka mengucapkan dua kata, Changfeng, dengan jelas, mereka saling memandang sebentar, dan menunjukkan ekspresi aneh yang sama di mata mereka. Salah satu murid Phoenix berteriak di dalam, saudara senior Zanyun, peserta kerajaan Changfeng telah tiba. Hah? Changfeng. Segera, seorang anak muda dengan tubuh utuh keluar. Dia melihat sekilas lambang peserta di tangan Yunce, lalu memegangnya dan berkata dengan lembut, kami mengira kerajaan Changfeng kamu tidak berani datang, kamu sebenarnya datang saat ini. Kamu memberikan kompetisi peringkat ini dengan terlalu murah. Lupakan saja, izinkan aku secara pribadi membawa kalian masuk. Di mana orang-orang selain kamu? Tidak ada. Yunce menggelengkan kepalanya, hanya aku. Hah? Hanya kamu sendiri. Benar, Changfeng kali ini hanya aku sendiri yang menjadi peserta turnamennya. Tidak ada orang lain, juga tidak ada pendamping. Saya akan menyusahkan kamu untuk membawa saya masuk, kompetisi peringkat akan segera dimulai. Kata Yunce dengan tenang. Feng Zanyun mengukur Yunce dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu memeriksa kekuatan yang di dalamnya. Sudut bibirnya rata, karena dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Dia berkata tanpa peduli, baiklah, karena kamu sudah datang, maka ikutlah denganku. Kakak senior Zanyun, haruskah kita melaporkan ini kepada Tetua Agung? Tidak diperlukan. Feng Zanyun memegang tangannya, kompetisi peringkat akan segera dimulai, tidak perlu mengganggunya dengan masalah sepele seperti itu. Lagi pula, dia di sini hanya untuk menunjukkan formalitas, buat saja pengaturannya sesuai keinginan. Kota Phoenix adalah pusat inti dari Sekte Phoenix Suci, dan tentu saja tidak akan membiarkan orang luar masuk sesuai keinginan mereka. Sarana untuk mencapai inti alam Phoenix, adalah jalan yang agak panjang dan sempit. Di kedua sisi lorong muncul aura formasi api yang dalam. Jelas, siapapun yang berani mencoba masuk ke area di luar lorong pasti akan menghadapi serangan dengan formasi mendalam. Memasuki alam Phoenix, bahkan sebelum mendekati arena kompetisi ranking, gelombang udara yang ramai dan api sudah meledak. Saat memasuki arena, seluruh tubuh Yunce sedikit terpana. Chang Wanhe telah mengalami kejadian sebelumnya, bahwa bagi para praktisi Changfeng, kompetisi peringkat 7 negara adalah aib yang paling tidak ingin mereka bicarakan. Namun bagi 6 negara lainnya, ini adalah peristiwa paling penting dan agung bagi dunia praktisi mendalam yang terjadi setiap 25 tahun. Saat sesi kompetisi peringkat 7 negara semakin dekat, mulai dari kaisar hingga rakyat jelata, tak satu pun dari mereka yang tidak mengikuti dengan sepenuh hati. Untuk kompetisi peringkat ini, mereka bahkan akan mulai mempersiapkannya 5 tahun sebelumnya. Dan pada saat ini, Yunce akhirnya mulai memahami apa yang dimaksud dengan kompetisi peringkat 7 negara, yang jarang disebutkan oleh kerajaan Changfeng. Skala arena yang sangat besar, jauh melebihi ekspektasinya, dan sebagian besar arena, tentu saja merupakan kursi orang yang melihat. Sekilas kepadatan itu ramai dengan aktivitas, tiada habisnya dan tak terbatas. Dari atas ke bawah, seluruh arena dipenuhi orang, dan jumlahnya pasti tidak kurang dari beberapa juta. Di langit yang tinggi, banyak orang terbang seperti belalang. Membandingkan suasana dan skala kompetisi peringkat Changfeng dengan ini, dapat dikatakan bahwa kompetisi peringkat Changfeng bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan. Area tempat duduk yang sangat besar itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian diisi oleh orang-orang, tanpa ada kursi kosong sama sekali, namun masih bisa dianggap komprehensif secara jelas. Di area tempat duduk paling depan, Yunce melihat lambang 5 negara, dan peserta serta pengawal dari 5 negara duduk di antara kursi tersebut.
Di belakang mereka, pada dasarnya adalah pendukung negara mereka sendiri. Bahkan sebelum kompetisi peringkat dimulai, wajah mereka masing-masing memerah, mata mereka bersinar, dan ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan dan harapan. Bagi mereka, bisa memasuki kompetisi kancah peringkat untuk menyemangati negara mereka sendiri dan menjadi saksi menunjukkan kompetisi, sudah merupakan suatu kehormatan yang bisa mereka pamerkan sepanjang hidup mereka. Area tempat duduk utama arena secara alami adalah milik Sekte Phoenix Ilahi. Namun, kursi paling depan dari Sekte Phoenix Ilahi kosong, dan tokoh besar dari Sekte Phoenix Ilahi belum tiba. Menatap Yunce dengan cepat, namun dia tidak bisa menemukan area tempat duduk Chang Feng sama sekali. Bagaimana? Apakah kamu kaget? Bukankah kamu belum pernah melihat tontonan sebesar ini sejak kamu dilahirkan? Feng Zanyun bertanya sambil menatap Yunce dengan sudut matanya. Mengapa tidak ada area tempat duduk untuk kerajaan Chang Feng? Yunce bertanya dengan alisnya yang berkerut. Mengapa harus ada? Feng Zanyun mengerutkan bibirnya, dan bertanya balik, praktisi mendalam kerajaan Chang Feng datang ke kompetisi peringkat 7 negara ini, bukan hanya untuk menambah jumlah 7 negara, atau mungkin. Tambahkan sedikit bahan tertawaan. Ngomong-ngomong, kalian harus mendapat kursi, lagi pula kalian setidaknya adalah negara yang merdeka. Namun hingga 3 hari yang lalu, kami masih belum menerima kabar apapun dari kerajaan Chang Feng, dan berpikir bahwa kalian bahkan tidak repot-repot membuat nomor, jadi kami tidak menyiapkan apapun mengenai Chang Feng kamu. Negara, termasuk tempat duduk. Alis Yunce menegang, dan tidak berbicara. Ini bukan masalah apakah tempat duduknya disiapkan atau tidak, bahkan jika kerajaan Chang Feng menyatakan untuk tidak berpartisipasi beberapa bulan sebelumnya, masih harus ada area tempat duduk kerajaan Chang Feng di sini. Karena ini adalah pengakuan yang paling mendasar dan menghormati negara yang benar-benar sekali. Namun di seluruh arena saat ini, ke-6 negara semuanya hadir, hanya area tempat duduk kerajaan Chang Feng yang tidak ada. Ini sama sekali tidak menempatkan kerajaan Chang Feng di mata mereka tanpa ada niat untuk menyembunyikannya. Bahkan bisa jadi merupakan tindakan penghinaan dan kebencian yang disengaja. Ia yakin pasti ada banyak orang yang melihat dari kerajaan Chang Feng di arena. Setiap orang di kerajaan Chang Feng yang melihat pemandangan seperti ini, pasti akan menjadi sangat marah hingga paru-parunya meledak. Dan untung kami tidak mempersiapkannya. Hanya anak sepertimu yang berasal dari Chang Feng. Cek, jika sebagian tempat duduk untuk Chang Feng dipesan, itu akan sangat boros. Sedangkan kamu, tidak ada kursi kosong lainnya, kurasa kamu hanya bisa berdiri di sini. Saat kamu diharuskan masuk ke panggung, kamu tinggal terbang dari sini, langkah nyamannya. Oh benar, kamu sepertinya hanya berada di alam Earth Profound, dan belum bisa menggunakan teknik melewati kehampaan. Kalau begitu, lakukan saja sesukamu, kurasa. Saya, Feng Zanyun secara pribadi membawa kamu ke sini, dan bahkan mengatur tempat di sini agar kamu berdiri, sudah mendapatkan banyak perhatian bagi kamu, cukup bagi kamu untuk memamerkannya selama sekitar 1 dekade. Di sini, yang dibicarakan Feng Zanyun, adalah sudut paling ujung dari arena kolosal. Tidak hanya lokasinya yang sangat buruk, bagian tengah arena tidak dapat dilihat jika kekuatan mata seseorang tidak cukup, bahkan tidak dapat dianggap sebagai tempat duduk. Jika seseorang benar-benar harus mencari keuntungan untuk posisi ini, mungkin saja lokasi ini dapat menampilkan sebagian besar arena. Against the Gods, episode 425 kedatangan tempat suci, 1. Nah, mau tak mau aku mengatakan bahwa aku sangat mengagumi keberanian dan pipimu. Jika itu aku, jangan bicara tentang datang sendirian. Hanya berbicara tentang alam Earth Profound ini. Aku tidak akan punya wajah untuk memasuki arena ini. Feng Zanyun tersenyum mengejek. Tiba-tiba, kulitnya berkedip, dan beralih ke tengah kursi utama. Suaranya terdengar penuh semangat, Master Sekte muda, dan Tetua Agung telah tiba. Saat ini, napas Feng Zanyun tiba-tiba menjadi tergesa-gesa dan singkat. Matanya menatap ke depan dengan kaku, dan suaranya mulai bergetar, Itu, mungkinkah? Putri Salju. Arena yang sangat besar itu mampu menampung hampir 3 juta orang. Hanya suara nafas semua orang yang terdengar seperti gemuruh guntur. Namun pada saat ini, arena besar itu langsung menjadi sunyi senyap, bahkan setetes jarum pun bisa terdengar, dan sepertinya segala sesuatunya membeku saat bergerak. Menatap semua orang yang diarahkan ke atas, dengan penuh perhatian mengamati nyala api Phoenix yang telah menyala di langit. Nyala api di udara berbentuk burung Phoenix terbang. Di atas api Phoenix, beberapa siluet turun perlahan. Di antara kursi Sekte Phoenix Ilahi, semua peserta dari Sekte Phoenix Ilahi sudah duduk.
Bahkan para pangeran, tetua, master aula, master pavilion, dan master kota sudah ada di sana. Tapi 15 kursi terdepan dari klan Phoenix Ilahi masih kosong. Dan posisi 15 kursi ini ternyata lebih tinggi dari posisi para pangeran dan tetua. Hari ini, pemilik 15 kursi tengah akhirnya tiba. Siluet di udara perlahan turun saat mereka menginjak api Phoenix. Termasuk di antara orang-orang ini adalah Feng Hengkong dari Sekte Phoenix Ilahi dan Tetua Agung Feng Feiyan. Tuan Muda Sekte dan Putra Mahkota, Feng Ximing, juga memerintah dengan megah. 10 orang lainnya semuanya adalah eksistensi tingkat tetua dan master kota yang berada di puncak kekuatan dan prestise di Sekte Phoenix Ilahi. Tanpa melebih-lebihkan sedikit pun, setiap individu di antara orang-orang ini adalah eksistensi super yang mampu menunjukkan penghinaan di Tianxuan. Mereka berdiri bersama, aura mereka yang sangat besar membuat seluruh arena, membuat 3 juta orang di arena merasakan perasaan tercekik yang berat. Namun, termasuk Master Sekte Phoenix Suci Feng Hengkong, tidak ada satu orang pun yang menjadi titik fokus pandangan semua orang. Menatap semua orang, seolah-olah terkunci oleh suatu kekuatan yang tak terduga, diamankan pada sosok gadis muda yang lembut dan lembut yang berdiri di samping Feng Hengkong. Dia mengenakan pakaian Phoenix yang mewah dan mengenakan Phoenix Jade Crown. Kaca Phoenix Jade yang menggantung di mahkotanya benar-benar menutupi wajahnya, membuat seseorang bahkan tidak bisa melihat sekilas pun kulit dan pertunangannya. Tetapi ketika orang-orang melihat gadis seperti itu, yang kulitnya bahkan tidak terlihat, jiwa mereka tiba-tiba masih melonjak dengan kuat. Mereka tidak dapat menggambarkan perasaan seperti itu, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke alam mimpi ilusi, menyaksikan seorang gadis yang keluar dari mimpi. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajahnya, hati setiap orang terisi dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa dia pasti memiliki penampilan paling sempurna di dunia, tidak kalah dengan Dewi Surgawi. Ini tampak seperti sihir, dan juga tampak seperti temperamen melamun yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang gadis muda dari dunia fana. Pada saat ini, keberadaan tingkat Feng Hengkong dan Feng Feiyan di samping gadis muda ini sepenuhnya menjadi alat peraga dekoratif, banyak bintang di sekitar bulan yang melengkung. Faktanya, sementara Feng Hengkong dan gadis muda itu berdiri di tengah, dan yang lainnya berdiri tersebar merata di sekitar mereka, pusat wilayah yang lingkari mereka bukanlah Feng Hengkong, melainkan gadis muda itu. Putri Salju. Itu adalah Putri Salju dalam dongeng. Di dalam arena, seorang pria berteriak dengan semangat yang tiada taraf. Selain Putri Salju, yang dapat berdiri sejajar dengan Master Sekte Phoenix. Selain Putri Salju, yang dapat memiliki karakter surgawi seperti itu. Surga. Aku sebenarnya sedang melihat Putri Salju dalam dongeng. Setelah menghabiskan 1/10 dari harta keluarga untuk mendapatkan tiket masuk ini, pada awalnya aku merasa sedikit tertipu. Tapi untuk bisa melihat sekilas Putri Salju, bahkan jika aku kehilangan seluruh kekayaan keluarga, itu adalah hal yang sangat buruk. Akan sangat berharga. Aku mungkin tidak sedang bermimpi, kan? Putri Salju hanya muncul satu kali ketika dia berumur 13 tahun. Hari ini, aku benar-benar menyaksikan pesona dan acaranya dengan mataku sendiri. Sayang sekali, kami tidak bisa melihat wajah Putri Salju. Putri Salju yang berusia 13 tahun telah memiliki kecantikan bagaikan makhluk surgawi. Putri Salju yang berusia 16 tahun saat ini. Sejauh mana kecantikannya telah berkembang. Ketahuilah kepuasannya, kamu bisa menyaksikan sosok Putri Salju dengan mata kepala sendiri, sudah merupakan rejeki yang didapat oleh inkarnasi kamu sebelumnya. Bagaimana mungkin penampilan surgawi Putri Salju menjadi sesuatu yang layak dihargai oleh orang-orang biasa seperti kita? Arena besar sekali lagi menjadi riuh. Suasana berapi-api yang memenuhi seluruh arena, semuanya berubah menjadi kegembiraan dan seruan terhadap Putri Salju, membuat orang-orang hampir lupa mengapa mereka datang ke sini hari ini. Mereka merasa bahkan jika mereka meninggalkan arena sekarang tanpa bisa melihat peringkat kompetisi, bisa melihat sekilas kecantikan Putri Salju sudah bernilai lebih dari puluhan juta kali lipat. Di seluruh dunia ini, yang bisa menimbulkan kejutan besar dengan pintu masuk, apalagi dengan penampilan tertutup, Putri Salju akan menjadi satu-satunya. Pemandangan Feng Hengkong tenang namun tenang. Matanya menyapu seluruh orang yang melihat, dan tidak sedikit pun kejutan dengan menonton yang tiba-tiba ini. Menatapnya membalas, dan ketika jatuh ke Feng Shuer di mewujudkannya, dia menyimpulkan itu langsung menjadi sangat lembut, begitu lembut seolah-olah dia takut mengulanginya akan membahayakan dirinya sendiri. Hegemon nomor 1 dari 7 negara Tianxuan ini, makhluk tertinggi seperti Istana Kaisar Langit, juga hanya akan mengungkapkan ekspresi seperti itu di matanya ketika menghadapi putri tunggalnya ini. Putri Salju. Ini benar-benar Putri Salju. Wajah Feng Zanyun menjadi memerah.
Kakinya gemetar, dia bersemangat dan tergerak hingga hampir terjatuh ke tanah. Tangannya menekan posisi jantungnya dengan kuat, seolah-olah tidak melakukannya, jantungnya malah akan melompat keluar dari rongga vagina. Dia sudah berencana untuk melemparkan Yunche ke sini dan segera pergi, tapi kemunculan putri salju membuat langkah kakinya tidak bisa bergerak lagi. Kedua mata lekat-lekat memperhatikan, saat jiwa hampir terbang keluar dunia. Yunche secara alami menyadari pesona Feng Shuir. Melihat sosok Suer yang menawan di jarak jauh, dan melihat ekspresi Feng Zanyun. Sebagai seorang pria, dia benar-benar ingin mengaum dengan bangga, aku tidak hanya telah melihat penampilan asli Suer, aku bahkan telah menyentuhnya. Tangan dan rambut, apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu iri? Tentu saja, dia sama sekali tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Melihat reaksi semua orang, dia yakin jika dia benar-benar berteriak, Feng Hengkong tidak perlu mencabik-cabiknya secara pribadi. Semua orang yang hadir akan menggunakan mereka untuk menusuknya sampai dia tampak seperti landak. Yunche menamparkan Feng Zanyun, berpura-pura bingung, dan bertanya, bukankah kamu dari Sekte Phoenix Ilahi? Mengapa kamu masih bersemangat melihat Putri Salju? Mungkinkah orang-orang di dalam sekte kamu biasanya tidak melihatnya? Tentu saja. Di dunia ini, ada banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk berada di dekat Putri Salju. Feng Zanyun berkata dengan penuh emosi, Putri Salju biasanya disimpan di samping Dewa Phoenix leluhur. Dia adalah orang pertama dalam sejarah Sekte Ilahi Phoenixku yang secara pribadi diberikan bimbingan oleh Dewa Phoenix leluhur. Selain Master Sekte dan orang-orang setingkat Tetua Agung, bertemu Putri Salju adalah hal yang mustahil. Setelah berbicara tentang hal ini, Feng Zanyun tiba-tiba terbangun dari kegembiraannya, Fik. Kenapa aku baru mengatakan semua ini padamu? Praktis kamu telah melewati 8 juta tahun keberuntungan. Seseorang yang hanya berada di alam Earth Profound, yang mewakili kekaisaran Chang Feng sebagai pengganti sementara, sebenarnya dapat melihat Putri Salju di tempat. Nyawamu bisa dianggap berharga sekarang. Ya. Yunche mengangguk, lalu diam-diam mengedipkan mata. Dewa Phoenix leluhur. Tanpa diragukan lagi, itu pasti roh Phoenix. Dia bertanya dengan penuh selidik, kamu baru saja mengatakan. Dewa Phoenix leluhur. Saya pernah mendengar bahwa Sekte Phoenix Suci kamu memiliki sejarah setidaknya 5.000 tahun. Nenek moyangmu bisa hidup sampai umur 5.000 tahun. Feng Zanyun menggunakan intinya seolah-olah dia sedang melihat seorang yang terbelakang dan melirik Yunche dari samping, pada akhirnya, kamu hanyalah bukan siapa-siapa dari kekaisaran Chang Feng. Bagaimana kamu bisa memahami informasi dalam Sekte Phoenix Ilahi saya? Dewa Phoenix leluhur kita adalah roh paling kuat di dunia. Apa arti 5.000 tahun yang tidak penting? Dewa Phoenix leluhur memiliki kehidupan abadi. Itu akan selalu melindungi Sekte Ilahi Phoenixku, dan tidak akan pernah layu. Apakah kamu mengetahui 4 tempat suci? 4 tempat suci agung semuanya memiliki sejarah puluhan ribu tahun, tetapi 5.000 tahun yang lalu, Sekte Ilahi Phoenixku bangkit secara tiba-tiba. Dalam waktu kurang dari 300 tahun, sekte ini telah menjadi sekte nomor 1 di benua Tianxuan. 4 tempat suci tidak pernah mencoba menindas kami. Apa kamu tahu kenapa? Hehehe, itu karena keberadaan Dewa Phoenix leluhur kita. Bahkan jika itu adalah Kaisar Suci, penguasa lautan, Raja Surgawi, atau Master Pedang, mereka tetap tidak berani bertindak gegabah di depan Dewa Phoenix leluhurku. Feng Zanyun selesai berbicara dengan angkuh, lalu membalasnya dengan nada menghina, lupakan saja, membicarakan hal ini kepadamu tidak ada gunanya. Semasa hidupmu, aku bermaksud batasmu adalah tahap akhir dari alam Sky Profound. Bahkan jika kamu menyimpannya selama 10.000 nyawa, kamu tetap tidak akan bisa menyentuh kekuatan Dewa Phoenix leluhur saat ini. Oh, jawab Yunche tanpa banyak berpikir, lalu tenggelam dalam pikirannya. Dari apa yang dikatakan Feng Zanyun, Dewa Phoenix leluhur tidak hanya masih ada, ia juga memiliki umur yang tidak terbatas, dan bahkan menjadikan 4 Dewa Phoenix leluhur. Great Secret Grounds gemetar karena ketakutan. Namun Jasmine mengatakan dengan nada yang sangat pasti, bahwa roh Phoenix telah mati. Mungkinkah, Sekte Phoenix Ilahi telah menyembunyikan fakta bahwa roh Phoenix telah mati selama ini? Ini sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, keberadaan roh Phoenix merupakan penghalang besar bagi 4 tempat suci. Jika berita kematian roh Phoenix menyebar, maka pencegahan terbesar dari Sekte Phoenix Ilahi tidak akan ada lagi. Selain itu, ia juga tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menantang 4 tempat suci lagi. Api Phoenix di bawah Feng Hengkong dan rekan-rekannya padam, dan mereka mendarat di tanah, lalu duduk di kursi mereka. Feng Shuer duduk di samping Feng Hengkong, sejajar dengan Feng Hengkong. Semua orang duduk di belakang mereka.
Yunce diam-diam memperhatikan siluet Feng Shue'er, dan hatinya menghela napas ringan. Shue'er, lain kali kau melihatku, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu akan terluka dan sedih? Kalau begitu, aku pun tidak akan mampu memaafkan diriku sendiri. Mengenai Feng Zhanyun, dia sudah benar-benar tidak punya keinginan untuk pergi. Dia menatap lekat-lekat pada siluet Feng Shue'er yang seperti mimpi, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kesetiaan dan pengabdian. Yunce mengira bahwa saat ini, bahkan jika dia memukulnya dengan tongkat, dia tidak akan pergi. Feng Hengkong hanya duduk, melirik jam, mengalihkan pandangan ke kursi khusus yang disediakan untuk mereka yang berasal dari 4 tempat suci, dan berkata, apakah tamu terhormat dari tempat suci sudah tiba? Mereka selalu sombong dengan status mereka, dan tidak akan pernah tiba sampai saat-saat terakhir, Master Sekte tidak perlu curiga. Niat mereka ditetapkan pada Bahtera Suan Primordial, mereka pasti akan datang. Feng Feiyan berkata tanpa ekspresi. Dia adalah kakak laki-laki Feng Hengkong yang mempunyai hubungan langsung, dan hanya 7 tahun lebih tua darinya, namun dia tampak 20 atau 30 tahun lebih tua. Dengan menekankannya, pada usia 200 tahun, dia sama sekali tidak terlihat berbeda dari 20 atau 30 tahun, tetapi sangat jelas bahwa dia tidak memilih untuk dengan sengaja mengendalikan karakteristik usia dengan kekuatan yang dalam. MN. Feng Hengkong perlahan mengangguk, karena mereka adalah tamu terhormat, kami akan menunggu 15 menit lebih lama. Hahaha, tidak perlu 15 menit. Undangan terhormat dari burung Phoenix, bagaimana mungkin aku, Ling ini, tidak datang? Tawa hangat yang memekakkan telinga terdengar dari atas, dan langsung menggema di seluruh arena seolah-olah ada angin kencang, tersentak hingga menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar hebat. Tepat setelah itu, tekanan besar yang dimiliki oleh seorang tuan besar mengukurnya, dan sosok berwarna hijau cepat melintas di udara, lalu jatuh ke kursi, wilayah Tianjian yang perkasa, seperti hantu. Saat suara itu terdengar, pikiran Yunce langsung berkedip. Karena dia sangat familiar dengan suara ini. Dan ketika orang itu turun, alis Yunce juga ikut bergerak. Benar saja, itu adalah Ling Kun. Orang di kompetisi peringkat Chang Feng saat itu, yang diundang sebagai saksi oleh Villa Tianjian. Pada saat itu, dia bahkan mengambil inisiatif untuk melemparkan kata-kata zaitun ke Yunce, mengundangnya untuk bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Siapa sangka orang yang mewakili wilayah Tianjian yang perkasa di kompetisi peringkat 7 negara ini juga adalah dia.